Berikutnya pertanyaannya, pemotongan upah selama pandemi, apakah ada aturan yang membolehkan? Kalau boleh, apakah ada batas waktu atau persentase pemotongan? Nggak ada. Selama pandemi atau bukan pandemi, aturannya sama. Ya, nggak ada bedanya sama sekali. Jadi kalau mau pemotongan upah seperti yang tadi saya bahas di atas, apakah karena undang-undang, kena pasal 93 itu, no work no pay misalkan, atau pemotongan upah untuk pembayaran BPJS misalkan, ya, atau atas kesepakatan. Nah, memang yang sangat disarankan oleh pemerintah kepada perusahaan apabila ingin melakukan beberapa perubahan secara kerja, misalkan sampai kepada masalah upah dan sebagainya, harus berunding, berdiskusi, mendapatkan kesepakatan. Nah, pertanyaannya, apakah di lapangan kesepakatan itu terjadi apa tidak? Tinggal itu aja yang dilihat. Kalau itu terjadi, berarti ada dasar hukumnya perusahaan melakukan pemotongan upah atau pengurangan upah istilahnya. Ya. Tapi kalau nggak ada kesepakatannya, perusahaan main potong aja, seperti beberapa contoh kasus yang tadi disampaikan, ya itu nggak ada dasar hukumnya. Berarti itu sebenarnya telah terjadi pelanggaran hukum. Tinggal si karyawannya mau berdiri apa enggak, ya. Mau berjuang menegakkan haknya apa tidak, tinggal itu. Ya. Baik, berikutnya, menghadapi karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun yang baru pertama kali melakukan fraud kecil. Menarik nih Om Yunus, fraud kecil, baru ini saya dengar. Ada fraud tapi kecil. Ya. Yang saya pahami, Bapak Ibu teman-teman sekalian, yang namanya fraud itu kalau di bahasa Indonesia kan apa sih fraud itu? Kebohongan, lebih parah lagi kecurangan. Ya, yang namanya fraud itu seharusnya skalanya memang sudah besar. Kalau kecil, ya mungkin bukan fraud namanya. Pelanggaran apa gitu ya namanya, kena SP1 misalnya. Kalau fraud biasanya yang saya tahu itu udah urusannya sama value perusahaan, ya, kejujuran, kecurangan, dan misalkan terjadi penggelapan atau pungli misalkan, terus markup harga, ya, kemudian korupsi bansos, salah ya, nggak ada bansos ya kalau di swasta ya, beda ya, misalkan bikin kong kali kong sama vendor, gratifikasi, ya, morotin vendor, nah itu urusannya sama value. Nah itu yang kayak gitu-gitu itu fraud. Dan itu buat saya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tidak ada hubungannya dengan masalah kecil atau besar. Yang namanya fraud itu pasti sudah isu yang udah besar dan itu sudah jadi kritis. Meskipun nilainya cuma sebatas uang kopi. Ya, berapa sih harga uang kopi sekarang? Kalau kopi di kafe Burung Hijau 50.000. Kalau kopi di Starling 2.500, ya. Tapi kalau itu cara mendapatkannya sudah melanggar value yang dimiliki oleh perusahaan, memeras dari si vendor misalkan. Nah, kalau itu yang terjadi ya itu fraud meskipun nilainya cuma 2.500 perak. Ya. Value. Jadi tergantung value-nya di perusahaan. Kalau value-nya perusahaan dalam konteks pertanyaan ini tadi, karyawan bekerja puluhan tahun, pertama kali melakukan fraud kecil. Ya. Kalau kecil ini diartikan dengan angka, misalkan, hanya 50.000 Pak, misalkan. Terus value-nya perusahaan itu nggak memperdulikan karyawan mau bekerja dengan jujur atau curang, yang penting hasilnya tercapai. Misalkan nih, value-nya sebuah perusahaan, nggak tahu ada apa nggak di value perusahaan yang begini. Hasil adalah yang terpenting, cara terserah lu, misalkan begitu. Nah, artinya kecurangan pun diaminkan di sana. Terus ada yang melakukan kegiatan curang, tapi berhasil targetnya, ketahuan. Ya, itu mungkin bisa saja disebut bukan fraud barangkali. Ya, kembali kepada value tadi. Ya. Nah, ini mengenai fraud kecil tadi ya. Nah, berikutnya baru kita bicara kalau ini dilakukan oleh karyawan yang bekerja sudah puluhan tahun. Bapak Ibu semua,
ada hal yang penting yang perlu kita pahami atau pertimbangkan dalam masalah penegakan hukum di perusahaan kita masing-masing. Kalau kita ada di departemen HR, ya, di departemen HRD, kita itu menjadi bagian dari penegak hukum di perusahaan kita masing-masing. Maka sudah seharusnya kita sangat memahami, ya, dan meletakkan prinsip-prinsip keadilan setinggi-tingginya. Keadilan di sini, rasa keadilan yang perlu dipertimbangkan di sini, Bapak Ibu, adalah rasa keadilan seluruh rakyat. Siapa rakyat itu? Karyawan di perusahaan kita. Bukan rasa keadilan satu orang pelaku kejahatan, pelaku kecurangan. Bukan itu. Yang harus diletakkan di atas adalah rasa keadilan dari seluruh rakyat. Apa bedanya karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun sama karyawan yang baru bekerja belasan tahun atau yang baru bekerja 1 tahun, sama-sama melakukan fraud? Apakah yang sudah bekerja puluhan tahun itu menjadi tidak dihukum? Kalau itu yang terjadi, sedangkan yang baru bekerja setahun melakukan fraud yang sama dihukum berat, artinya perusahaan kita memberikan izin secara tidak langsung, memberikan izin kepada karyawan yang sudah puluhan tahun untuk melakukan kecurangan. Jadi teman-teman karyawan semua, kalau kamu kerjanya sudah di atas 20 tahun melakukan kecurangan, boleh, gitu kan? Perusahaan tutup mata karena kamu sudah puluhan tahun kerja, gitu. Apa itu yang mau kita tanamkan sama karyawan kita? Enggak. Dalam pemahaman saya dan praktek yang selama ini saya lakukan sejak pertama kali masuk ke dunia penegakan hukum di perusahaan sampai hari ini, bahkan sampai saya keluar dan sampai saya tidak lagi berada di korporasi, saya berada di DHM Partners membantu perusahaan-perusahaan melakukan penegakan hukum, selalu saya tegaskan, selalu saya sarankan, selalu saya berkeras kepada semuanya bahwa urusan pelanggaran jangan dihubungkan dengan masalah kinerja, jangan dihubungkan dengan masalah masa kerja. Apalagi kalau ini sudah urusannya fraud. Kalau ini pelanggarannya misalkan pelanggaran yang sifatnya masih bisa ditolerir, misalkan pelanggaran level 1 terlambat, nah itu mungkin masih semuanya masih bisa ditolerir. Tapi kalau udah urusannya pungli, urusannya penggelapan, ya, uang payroll diutak-atik, petty cash dipakai buat jajan dulu, dipinjam duitnya, kan begitu tuh, ya. Terus morotin atau meres vendor, misalkan dari setiap, kalau ada dapat kegiatan outsourcing, setiap kepala aku minta jatah 20.000 misalkan, terus masuklah di situ 1.000 karyawan outsourcing, kaliin 20.000 misalkan, ya. Nah, kalau sudah itu yang terjadi, maka nggak peduli dia karyawan yang puluhan tahun, nggak peduli dia karyawan yang hasil kerjanya bagus, tapi kalau mentalnya memang sudah seperti itu, mental maling, ya sudah, jangan dikasih belas kasihan lagi. Ya, koruptor-koruptor itu bagaimana? Ya, saya nggak bicara tentang apakah ada koruptor yang katanya disunat masa hukuman dan sebagainya, nggak, bukan itu ya. Tapi apakah kinerja dia, jabatan dia, kontribusi dia terhadap negara ini menjadi pertimbangan apa enggak? Ya, justru seharusnya, ya, kalau dia berada dalam posisi yang seharusnya memberi contoh bagaimana karyawan berlaku baik, ternyata justru dia yang melakukan fraud. Nah, ini kayak yang sudah bekerja puluhan tahun ini, dia seharusnya bisa jadi contoh dong, karyawan yang paling bagus, paling disiplin, nggak pernah curang. Justru dia yang memberi contoh buruk. Justru itu seharusnya kalau buat saya itu menjadi nilai pemberat. Nilai pemberat. Karena pelanggaran yang kalau kita masuk ke kategori fraud, ya, fraud itu urusannya mental biasanya.
urusannya mental. Jadi dia entah tergoda lah atau terpaksa atau seolah-olah terpaksa, ya, atau pengakuannya terpaksa dan sebagainya, ya terserah lah. Tapi itu sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Ini menurut saya, Bapak Ibu. Saya nggak tahu kalau misalkan ada Bapak Ibu teman-teman sekalian di perusahaan yang punya cara pandang berbeda. Cuman ya kita harus hati-hati. Kalau cara pandang kita berbeda, seperti yang saya contohkan, yang sudah puluhan tahun itu hukumannya dapat SP1, kalau yang baru 1 tahun kerja, dia hukumannya PHK, misalkan, atau SP3. Nah ini sebuah pesan yang tersampaikan, yang akan tersampaikan dengan cepat kepada semua rakyat di perusahaan kita, bahwa kalau sudah bekerja 20 tahun lebih, maka Anda akan ditolerir melakukan fraud. Itu maksudnya, ya. Jadi berhati-hati. Rasa keadilan yang perlu kita dukung adalah rasa keadilan seluruh rakyat. Kalau sekarang kita ada 1000, pelaku kejahatannya 1, pelaku pelanggarannya 1, maka yang perlu kita fokuskan adalah rasa keadilan 999 orang tadi. Ya, apakah mereka merasa mendapatkan keadilan atau tidak? Begitu kurang lebih, Bapak Ibu.